Sektor HKBP Merak Samarinda, Rabu 10 Mei 2020. Parjolo Mahita Martangiang di Bagasan Rohata Ganuk. Amin. Marende hitas yang buku ende nomor 733 ayat sada saarudi 2. Kadongan topo nang awon tu ado pani o Tuhan marsoba awon saya sirohamu Tuhan jakoma awon Yesus Tuhan dege angguhro rodoho tua kadongan topo nang awon. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, natu mepalangi dohot tanoon. Amin. Mar suara ulop-ulop mahamu pabuahon, patubegehon hatai, pasarhamu mairo di ujung ni tanoon, dok hamuma. Nunga di palua Jehovah naposona si Jakob, marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon. Endehon hamuma hamuliaon ni goarna, marmulia mabahen hamu puji-pujianna, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata para sirohan na sumurung, didok hatam do ikon manaon hami jalamate rab dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parohai mahami, asa hunduk kami tulomoni roham, jalahot hami dihapor seon nature, asa toktong makirim dihaheon dohot dihasangapon sugut, silehononmu tu akan naporsea diho. Amin. Epistel di pertanyaangata boringinon iman natar surat di Sada Kronika 10 pitu ayat 10 saro di ayat 20 pitu. Songonon ma tersurat tajahama secara responsoria. Dungi masuk ma Raja Daud tu bagasan undung-undungi lau sundul ma ibana di adopan di Jehovah nin nama tungi se maau pola ale Jehovah de bataku jalatung ise ma pola anggo pinoparhu umbahen tung di bako au saharotuson Akub ni mau tikudo pe di roham ale di bata pola huhut marbaga-baga ho taringot tu pinopar ni naposom taringot tu nama sasugut jalan nunga ditatap ho au
songon panatap ni jolma, ali Jahoba debata na dikijangi. Tunga hadope akup ni si dohonon ni si Daud tuho, Allah hamuliawan na binasa basaonmu tu na posom, alai tahe ditanda hodo na posomon. Ali Jahoba alaniau na posomon, jalaho Bartulomo ni Roham, nunga dibahen ho saluhut halongangan na bulunon, lao pabotohon sudi aka hawal gaunon. Ale Jahoba, dang adong nanggosada tu dosoko, jala dang adong debata dukoniho, hombar tu saluhut nong binege ni pinggol nami. Jala tung di dia ma adong jupang sada bangso di tanoon, songon bangsom Israel, pola tung debata sa diri borhat lau manubus sada bangso, ainon na dohot lau mabahen guarmu marbarita, marhite sian halongangan bolon dohot nasokal, lau pabalihon aka bangso parbegu, maradopon bangsom na tinubusmu sian Misir. Jalanunga dipadiriho diho bangsom Israel bayan bangso ro di saleling ni leleng na, jalaho ale Jahoba gabe debata nasida. Atong ale Jahoba say pahot mahata nau pinarbagabagami tunaposom, taringot tur pinoparna sahat ro di saleling leleng na, jala bahem mahobar tu na pinarbagabagami. Olo sa sitong mai dalam tu timbul na goarmu ro di saleleng ni leleng na, asa dohonon ni halak songonon, Jahoba sebodo debata ni Israel, ibana tongon debata humokop Israel, jala hot doi apinopar ni naposom si Daud dijulumi. Aiho ali dibataku, nunga dipapatar ho tu pinggol ni naposomon, pabua ikon pauliommu di ibana sada bagas, alanido ubahen hum rohani naposom, martangiang tu adopanmon. Onpe ale Jahoba, ho sandiri do debata, jalanunga di perbaga-baga hot tu naposomon, hata nadengganon. Atong nunga sa palalomo roham mamasu-masu pinopar ni naposomon, asahot dia dopamu ro di saliling ni leleng na, ay manang isin na pinasupasum ali Jahoba, ima dapotan pasu-pasu ro di saliling leleng na. Ima sahat na, martua ma natumangihon hata ni debata, jala no peopsa. Amin. Marende hita sen buku ende nomor 750 ayat sada sak rodi ayat 2.
Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kebaktian kita pada malam hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca nas kebaktian kita pada malam hari ini, yaitu tentang perumpamaan hakim yang benar. Dan di sini kita bisa melihat bahwa alasan Tuhan mengatakan perumpamaan itu adalah untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan tidak merasa bosan untuk melakukan ibadah dan juga menyerahkan dirinya melalui berdoa di setiap waktu. Beberapa dari kita mungkin punya sebuah permohonan yang masih belum dijawab, sehingga kita pun merasa menjemu dan juga merasa berkecil hati, bahkan merasa putus asa karena hal itu. Permintaan si janda ini bisa kita lihat bukanlah permintaan yang jahat. Sebaliknya, ia meminta suatu yang baik dan juga yang benar. Seperti janda itu, beberapa dari kita mungkin mengajukan permohonan yang benar, baik dan benar itu kepada Tuhan. Namun hingga perasaan kita sampai sekarang ini, kita merasa bahwa permohonan kita kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang firman Allah inginkan untuk kita lakukan di sini, bahwa di setiap kehidupan manusia ada selalu masalah yang kita hadapi, ada selalu problema yang kita hadapi di setiap kehidupan kita. Tetapi bukan berarti kita tidak mengingat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Dan firman Tuhan inilah yang selalu mengarahkan kehidupan kita
supaya hidup kita selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, karena dalam kehidupan kita bahwa Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita adanya kedekatan batin dalam kehidupan kita kepada Tuhan sesuai dengan yang kita imani dalam kehidupan kita, bahwa berdoa adalah salah satu jantung iman kita, salah satu yang kita inginkan, salah satu tanggung jawab kita kepada Tuhan untuk menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Tetapi di sini bahwa firman Tuhan ini, Injil Lukas melihat bahwa adanya seorang janda yang selalu menunjukkan kebenaran dan kebaikan itu dalam kehidupannya, sehingga dia menyatakan tanggung jawabnya dan juga menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan dia menyatakan kepada hakim itu, mengatakan, belahlah hakku, katanya. Karena di sini kita bisa melihat apa yang bisa kita nyatakan jika bagian kita kita berikan kepada orang lain. Dan si janda ini memberikan haknya sebagian kepada orang yang membutuhkannya lagi. Padahal kita tahu bahwa seorang janda ini adalah orang yang sangat membutuhkan segala sesuatu dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita sudah mengetahui dan ayat ini menjadi suatu familiar bagi kita, yaitu Matius 7 ayat 7. Yang dikatakan di sana, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena di setiap kehidupan kita, di setiap kehidupan manusia itu, bahwa yang diinginkan, yang kita inginkan adalah meminta dan juga menerima pertolongan Tuhan kepada kita. Karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan telah tunjukkan itu kepada kita melalui keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan terjadinya kejadian-kejadian yang terjadi dalam dunia ini, yaitu COVID-19 ini, yang membuat kita khawatir untuk melakukan kita. Dan kita mungkin bertanya-tanya kepada diri kita, mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan ini berakhir dalam hidup kami? Karena dalam kehidupan kita hingga saat ini, ada yang mengatakan sampai bulan 6, ada yang mengatakan hingga Oktober nantinya. Tetapi apapun yang terjadi pada saat hari ini, bagaimana kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk selalu percaya dan selalu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya wabah ini bisa kita lewati dalam kehidupan kita, dan juga selalu pertolongan Tuhanlah yang selalu mengarahkan kita, yang selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut untuk melakukan aktivitas kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya wabah ini bisa kita lewat dari dalam kehidupan kita, bisa lenyap dari dunia ini, sehingga dunia ini bersukacita oleh karena pertolongan Tuhan, bukan karena kuasa dunia, tetapi karena kuasa firman Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu mengarahkan kehidupan kita, maka kehidupan kita bisa terbebas dari wabah, kehidupan kita bisa kita syukuri yang terjadi dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan yang terjadi pada masa sekarang ini, bahwa kita tidak lupa bagaimana Tuhan selalu yang memberikan pertolongannya kepada kita. Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada kita. Tuhan selalu memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita selalu berdoa kepada Tuhan. Karena di setiap terjadinya wabah ini,
dan juga persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, sehingga tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita ini bahwa doa kita, isi doa kita selalu memaksa kepada Tuhan, selalu berseru kepada Tuhan, dan juga memberikan pertolongan, mengarahkan pertolongan Tuhan itu kepada kita sendiri. Mungkin kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dalam kehidupan kita sering memohon. Kita bangun pagi dari tidur kita memohon kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan tergeletak di tidur kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita berserah diri kepada Tuhan? Apakah kita berdoa kepada Tuhan? Oleh karena itu, pada firman Tuhan ini mengatakan supaya kita selalu berdoa dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena berdoa dan bersyukur itulah salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus dalam dari dosa-dosa dan juga dalam godaan-godaan yang ada dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Ayub ketika dia mengalami keterpurukan, ketika dia mengalami cobaan-cobaan yang selalu silih berganti datang dalam hidupnya. Walaupun saudaranya datang mempengaruhi dia supaya dia itu dapat meninggalkan Allahnya sendiri, tetapi dia selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia selalu memohon kepada Tuhan. Dan dia tidak takut dan dia tidak khawatir apa yang terjadi dalam kehidupannya. Walaupun hartanya, keluarganya, dan segala sesuatu yang ada dalam dirinya lenyap dan habis ketika itu, tetapi dia selalu percaya kepada Tuhan dan selalu berharap kepada Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupannya. Maka hal yang luar biasa, Tuhan memberkati dia. Tuhan mengarahkan hidupnya supaya dia selalu bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dalam terjadinya pada hari ini juga COVID-19 ini, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya lah kita bisa selamat hingga pada saat sekarang ini. Sungguh banyak sekarang ini yang sudah terjangkit oleh virus corona ini. Tetapi apa yang bisa kita lihat? Apa kita bisa menunjukkan diri kita bahwa diri kita itu bisa melewati itu dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah menjadi Ayub masa kini yang dia mampu untuk melewati, yang dia mau selalu berserah diri kepada Tuhan tanpa pengaruh apapun, tanpa godaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena wabah ini sudah hampir kita lewati 2 bulan, dan di sini kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Bahkan maaf jika bantuan-bantuan kita sudah menerima dari RT, dari gereja, dan dari keluarga-keluarga yang lain itu sendiri, sehingga banyak yang menyatakan dirinya bahwa dia tidak mempunyai apa-apa. Tetapi sungguh jarang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita, yang menyatakan terima kasih Tuhan atas terjadinya yang terjadi dalam dunia ini. Walaupun terjadi COVID-19, tetapi perekonomian dan juga yang terjadi dalam kehidupanku bukan menjadi suatu persoalan. Aku tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan setiap orang yang memohon kepada Tuhan, yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan berarti kita menyatakan aku tidak diberikan bantuan, padahal kita layak untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan ini datang kepada kita supaya umat Kristen itu dipanggil Tuhan
untuk berdoa, untuk melakukan tanggung jawab kita kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Martin Luther mengatakan orate labora, bekerja sambil berdoa atau berdoa sambil bekerja. Di sini kita bisa melihat di dalam kutipan itu bukan berarti kita harus hanya selalu berdoa dan berdoa saja, tidak bekerja. Bukan berarti kita harus bekerja dan bekerja, tidak berdoa. Dalam kehidupan kita ini, kita harus syukuri karena Tuhan memberikan pekerjaan yang layak kepada kita, maka kita harus datang kepada Dia, datang menyerukan diri kita kepada Tuhan di tengah-tengah terjadinya wabah ini. Maka datanglah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, maka kita akan diberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Doa bukanlah alat untuk memaksa Allah agar Dia melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa itu adalah dasar kita untuk berkomunikasi kepada Tuhan. Bukan berarti kalau kita berdoa hanya menuntut, Tuhan, aku sudah memohon di pagi, siang, dan malam, tetapi Tuhan belum memberikan itu kepada kita. Tetapi di situ kita bisa melihat bagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, janganlah jemu-jemu. Jangan bosan memohon kepada Tuhan. Jangan bosan untuk meminta pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Orang yang percaya itu, orang yang memiliki iman itu adalah orang yang selalu setia atas panggilan, setia untuk melakukan tugas dan tanggung jawab itu. Inilah yang diarahkan firman Tuhan ini kepada kita. Setiap orang yang percaya itu maka harus bisa untuk menunjukkan diri kita, menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya, bahwa panggilan itu telah Tuhan panggil kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Allah selalu berseru kepada kita, dan kita juga harus berseru kepada Tuhan di setiap waktu. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat berkat dan karunia-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Boleh kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul di tengah-tengah rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah pertanyaan sektor yang kami lakukan setiap minggunya Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah rumah kami. Tuhan selalu hadir di setiap pekerjaan kami. Tuhan selalu hadir di setiap waktu kami, sehingga kami dapat bersyukur kepadamu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena firman-Mu ya Tuhan yang sudah kami dengarkan, Engkau Tuhan mengarahkan hidup kami supaya tidak jemu-jemu untuk memohon kepadamu ya Tuhan. Jika kami Tuhan bosan, jika kami Tuhan lupa untuk melakukan tanggung jawab kami, Engkau Tuhan kami yang kami puji dalam kehidupan kami, yang selalu mengingatkan kami supaya kami dapat berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, di tengah-tengah terjadinya wabah virus corona yang ada dalam dunia ini ya Tuhan, sudah hampir 2 bulan ya Tuhan, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bekerja di rumah kami masing-masing. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati kami, lindungi kami, jauhkan kami Tuhan dari virus corona ini, sehingga kami tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara-saudara kami yang sudah terjangkit virus corona, Engkau Tuhan kami yang selalu kami percayai, yang dimana firman-Mu Tuhan yang selalu mengingatkan kami dalam kehidupan kami, bahwa di setiap permohonan kami Tuhan akan Tuhan berikan, Tuhan akan mampukan kami untuk melewati semua, sehingga virus ini bisa lenyap dari dunia ini ya Tuhan, dan saudara-saudara kami bisa sembuh yang sudah terjangkit dari virus corona itu Tuhan, dan saudara-saudara kami yang Tuhan panggil oleh karena virus corona itu Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah penghiburan kepada saudara-saudara kami supaya mereka dapat bersyukur dan selalu memohon kepadamu Tuhan
apa yang terbaik akan Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupannya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, masuklah Engkau di tengah-tengah ibadah pada malam Tuhan, supaya kami selalu bersyukur kepadamu, dan Tuhan akan mengarahkan hidup kami di setiap kehidupan kami. Tuhan berikan kami kepastian, supaya kami selalu pasti dan yakin untuk memohon kepadamu, dan juga memberikan diri kami kepadamu Tuhan, dan juga menerima keselamatan yang dari Engkau. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Mari dimahita. Martangiak kita. Mulia te ale Tuhan de batanami. Natotong asini roham doho denggan ni basam. Nabue mangaramuti daging doho partodion nami. Mangulahon partangyangan bornginon. Ale de batanami. Para sirohana sumurung. Asi maroham tu sude hami na dilihat portibion. Tung masay jod do akadusa na ulok kami di tonga-tonga ni parnguluan nami. Ulo dorang mabiar hami mangulaw ni. Alay tu baga sa tangamu mau pasahat. Say se sama na sa dusa nami nang pabahinan nami. Maradopoko dohot maradopon akadongan nami saluhutna. Jumolo urasi hami sian hadoson nami. Asa tama hami nuaing mangido tuado pamu na badiyay. Di bagasan tangiang pangodion namion. Ale debata nami.
Tutangammu mau pasahat daging nang todi nami. Nang namasa di tonga-tonga niaka ragam ningulu nami. Di botohodo akan namasa diluat nami. Doho di portibion ale Tuhan. Arong sada virus. Mabuhay mabahay kami. Mabuak kami tu hamatian. Alaniga betauta kami sa luhut na di tonga-tonga ni parnguluan nami. Tuho pasat kami. Say pargugoy mahami. Mangadopi akar ragam. Ni hamolod di tonga-tonga ni portibion terlumobi. Ima virus na adong di tonga-tonga ni parnguluan nami. Jalale Tuhan. Parbisuhima akka dongan nami asabuhi na sida mabahin vaksin asa marhite buhi akka malum akka dongan nami na di bagasan parsahiton nahona virusi asa toto Maria iya jala marolop-olop pamis saluhuna lamar sangap guarmu dilihat portibion. Ale Tuhan debata nami. Say totong lehonom mutuhami ale Tuhan. Hagugoon na siyakoy. Doh habisuhon na siyakoy. Marguguhami ale Tuhan debata nami. Di tonga-tonga ni parngoluan nami. Imanalahom. Mangadopi nasa ragam niyak kaparukilon. Dohot mangurupi kadongan nami na dibagasan na porlusi urupon. Marhite tangamu na sunba diay margogok kami. Maralona sa parukilon. Dohot mangurupi kadongan nami. Nangale Tuhan debata nami. Pargogoy mahami muse. Nalaw mangajari. Akayanak konong di palumeyoko tuhami di tonga-tonga ni parngoluan nami. Mangajari hatam na badi, siganup ari di tonga-tonga ni bagas nami be, nang di huriamon. Asa totong marmulia jalan marsangap guarmi, dilihat portibion. Ale Tuhan debata nami, habisuhon na siya ko'y mamangajari hami songon natoras, nalaw mamake nasa parbinotuan nami, mamake nasa habisuhon nami na siya ko'y, tu nadingganna asa totong ale Tuhan debata nami mardala kami di dalammu nasitongi jala mangajari saluhut halak na di bagasan naso hurang parbinotuanna ale Tuhan debata nami toto kupasahat kami ng pemerintahan nami tutangammu na badiay asa ho marparbisuhi na sida totong na sida si buat dami di tonga-tonga ni bangso do negara namion. Totong buhay na sida mabuan solusi akan namasa di tonga-tonga ni bangso do negara namion. Asa totong marsonang-sonang marlas ni ro hami di negara manang bangso namion. Ale Tuhan debata nami. Totong pasu-pasu masude akan naniula ni tangan do pikiran nami. Siganu pari. Asa totong buhay pakyon nami, bohal nami. Nalaho mga lugaon ngulu nami siganu pari. Dot molo buhay, mangurubi akadongan nami na dibagasan haurangan. Asa totong marlas ni roha jala marolop-olop pami, ala ni pasu-pasu mi. Naung dileoko tu hami. Jala husagiok kami tu akadongan nami na asing. Ale Tuhan debata nami. Nangale Tuhan di botohodo di tonga-tonga ni parngoluan nami. Saha tu sonari. Tunggudang do hamolon namasa. Alani sahit. Alani virus namasa sonari di tonga-tonga ni portibion. Udang do terganggu bagian ekonomi, udang do terganggu bagian psikologi,
alai tu tangamu na badiemo pasatami, pos rohanami, dileokodo bohal tu hamis saluhutna, lao mangalugaon ngulunami, di tonga-tonga ni parnguluan namion. Ale Tuhan debata nami, moliate godang di saluhutna, diakka dengan dibasam dot asmi roham di hami, naung dileko tu hami, diganuk ngulu nami si ganupari. Jalale Tuhan debata nami, akan asa dusa dohot pangalasyon nami, say samay di bagasan asi dohot kolong ni roham. Calo matangiyang dohot elek-elek namion, di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari Dewi Mahita sian buku dia nomor 770 ayat sara dohot tolu Puhut Mahita Papung Pelean. Sorang dia puan naho di tangan nadoho molomu suro tuna sorang dia puan naho soarani olop-olop nai marsari ngardia kapartigo Gogo di si mamai monangi ai masa sudah tu surgoi Lando gogo di si mamai monangi ai masa sudah tu surgoi Tatangnya kemapilat tatu arupani dibata martang yang mahita Ali dibata amana mina di benda gijang horo haroroan ni salu silehol-lehon nadinggan doh nasa ulibasan nama uliutus hupasahata mi masjid nalun itu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gawe uap na khusus di jolo pasu-pasu mai jalaramuti asu rahasia kami pilihan non pati bulun harajo muri tongotongan huriam do di portibio buhai maruhan nami marhi tehito dim asal hutad hami godang nasilelon mitu hami asal pinggir hami madok mulai tuho Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak magidoh kita ditangiang ali amanami. Ali amanami na di bener gijang. Saya bener badia maguarmu. Saya Roma harajaunmu. Saya saut walok meneroham di penotongan songon na di bener gijang. Lehon matuhami sedarun hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panasa nami. Di dosa hidup menambah dosa Tuhami. Una kami tegio tu pangujunan. Palu mahami sian pangago. Aihor na pun harajau doh tagogoon rodi hasangapun saleling nileling na. Amin. Asin rohani tu hatta Yesus Kristus doh tolong rohani bata ama do parasaran tadi berbadi aman nama dongani hamum sadarion sahat rodi saleling ni leling na. Amin. Amin. Selamat malam mari kita saluhutna, salam sehat ma, horas.